tidak ada metode gabungan, tetap aja ya metode. Ya. Lanjut Kak. Nah ini perbandingan pendekatan, ya, pembelajaran, struktural learning, penanaman konsep, baru praktek, baru simpulkan. Experimental learning, praktek langsung, observasi dan refleksi, baru aplikasi implementasi. Ya. Active learning, penanaman konsep dalam praktek, paparan hasil, simpulan. Nah ini pada kenyataan begitu kita masuk di dalam dunia kepelatihan, ini biasanya tidak terlihat, tapi kalau kita amati akan terlihat benang merahnya. Ya, mana yang struktur learning-nya, experimental learning, active learning. Sehingga dapat kita menentukan, oh ini adalah metode ini. Ya. Dan ini biasanya kalau kita menganalisa, ini adalah pekerjaan yang agak sulit. Ya, membosankan karena yang tadi. Tapi kalau kita lihat dari awal, sudah dapat kita memprediksi. Kira-kira modelnya ini, pendekatannya ini. Ya. Ini akan mudah. Ya. Sebab kita tidak melihat daripada hasil latihan, tapi yang tadi, ya, bagaimana proses yang kita tanamkan dari suatu materi yang akan ditanamkan terhadap peserta didik. Ya. Dan ingatkan bahwa kita sampai peserta didik adalah melalui pembina. Jadi bagaimana kita melatih pembina ini agar sampai peserta didik betul-betul kalau A ya A lagi, tidak A aksen. Nah, ini. Ya, akibatnya karena kita kurang penanaman terhadap pembina, maka pembina menyampaikan terhadap peserta didik makin berkurang. Makanya ini harusnya lebih, ya, baik dalam struktural learning-nya, experimental learning, dan aktivitas learning. Jadi bukan dia ramai seperti di pasar, bukan. Tapi sasaran yang kita tuju nanti di dalam teknik dan model-model metode itu akan terlihat, ya. Sampai sini bagaimana? Paham? Halo? Paham Kak, lanjut. Nah, Halo, siap. aja dengan biasa kakak mengikuti pelatihan yang formal baik di sekolah dasar, sekolah menengah sampai lanjutan. Ini tidak asing lagi bagi guru, ya. Lanjut Kak. Nah, ini pelajaran terstruktur, structured learning. Ya, yang selalu menjadi perdebatan antara guru yang rajin dan guru yang tidak rajin. Selalu dia melihat daripada hasil. Ya, hasilnya bagus berarti belajar. Tapi belum tentu. Kita akan lihat adalah proses. Ya, kembali kepada nanti akhirnya kepada ya, kepada sesorship. Kita setekat Senin mah. Ya, ya. Bukan lihat hasil. Ya. Pembelajaran struktural adalah diterangkan, tanya jawab, penugasan, baru kesimpulan. Ya. Nah ini. Jadi bukan nanti kita banyak bicara, tapi tidak ada hasilnya. Tapi juga sedikit bicara, ya otomatis hasilnya akan kecil. Tapi harus tetap berimbang. Ya. Ini pembelajaran terstruktur. Struktur learning. Ya. Jadi bukan dia adalah gelas yang kosong, ya, atau gelas yang sudah isi. Kalau sudah diisi penuh, sudah meluap, bukan seperti ini. Jadi bagaimana kita melalui yang tadi, ya, peran dan fungsi pelatih. Lanjut Kak. Ya, lanjut. Ya, pembelajaran aktif, active learning, ini, ya. Nah, ini penugasan, biasanya kita agak sulit karena dari awal sudah kita konstruksi. Mulai dari awal itu yang pada waktu pembentukan kelompok. Nah ini kemudahannya. Kalau di dalam pembentukan kelompoknya sudah jelas, maka penugasan ini akan berjalan. Sebab di sana sudah terwakili dari yang paling bawah sampai yang paling atas.
yang paling cerewet dan yang paling tidak pernah berbicara. Yang kecepatannya 20 dengan kecepatan 100. Ya. Baru nanti penjelasannya. Ini biasa diberikan di dalam diskusi kelompok. Ya. Penjelasannya baru pendalaman dan simpulan. Nah, ini ingatkan, di dalam pembelajaran ini kita selalu dibatasi dengan waktu. Waktu bertatap muka. Namun setelah bertatap muka kita masih punya waktu. Maka itu nanti kepada pendalaman. Ya, sama dengan yang sekarang. Kakak-kakak hanya bertatap muka pada siang hari. Pada malam hari tidak ada kegiatan. Tetap dalam perhitungan pelatihan itu adalah dihitung. Itu pendalaman materi yang sudah tugaskan. Entah mengerjakan tugas, entah membuat resume, entah berkomunikasi dengan teman, cari penjelasan, ya sehingga nanti hasilnya akan lebih baik lagi. Itu pembelajaran aktif atau active learning. Lanjut. Nah ini, ya, ini yang paling penting. Pembelajaran dari pengalaman, eksperimen learning, maka dikenal dengan DORA. Ya, laksanakan dulu, observasi, refleksi, baru aplikasikan. Nanti 3 kita melihat kebutuhannya apa dan di mana. Ya, pembelajaran dari pengalaman ini adalah sangat banyak dipergunakan di dalam gerakan pramuka. Tapi tetap kita memperhatikan yang tadi. Faktor kelompok. Mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Ya, sering kita lihat mungkin, ya, karena pembinanya waktu KMD ada jurit malam, ada perjalanan malam, maka dia membawa siaga juga jurit malam. Nah, ini. Jadi nanti di dalam pembelajaran dari pengalaman ini pengalaman yang bagaimana, ya, tidak semua dapat dilaksanakan. Perhatikanlah kita adalah di alam terbuka, bukan di dalam indoor. Faktor-faktor keselamatan, ya, kemudian kemampuan dia melakukan, kapasitasnya, ya, dan setiap anak. Nah ini kan kembali pada anak. Itu melalui pembina. Pembina pun juga sama, tidak semua sama. Ya, ada yang tua, ada yang muda. Ya. Mungkin ada yang latar belakang status sosialnya beda. Ya. Latar pendidikannya beda. Apalagi kebiasaan-kebiasaan. Jadi dalam melaksanakan ini harus betul-betul ya seorang pelatih memperhatikan. Ya, kakak silahkan ya menggunakan metode kepemukaan ini. Ya, jenis kegiatannya apa? Ya, sebagai blueprint. Misalkan kegiatannya ingat bukan untuk peserta didik, tapi untuk pembina. Ya, alam terbuka. Apakah masih ada atau tidak ada? Ya, jangan lupa sistem satuan terpisah. Ya, sebab bagi orang dewasa sudah lain populasinya, kondisinya. Jangan nanti kegiatan ini dipakai media untuk kepentingan yang tadi kita hubungkan dengan motivasi. Ya, jenis-jenis motivasi. Ya, ini akan muncul. Kemudian kehadiran orang dewasa. Harus kita pikirkan ya bagaimana yang dikatakan dewasa ini. Ya. Kemudian penghargaan tanda kecakapan. Di mana pada waktu kegiatan kita mengenal adanya reward dan punishment. Sama seperti kita waktu menjadi pembina.
mendidik, membimbing peserta didik. Sekarang menjadi orang dewasa. Tetap hanya penghargaannya, tanda kecapaannya bukan berbeda. Ya, kiasan dasarnya bagaimana? Ya, waktu melatih dengan peserta didik bagaimana? Sekarang waktu jadi pelatih, ya naikkan lagi sehingga dia akan menularkan ke peserta didik. Jangan dari pembina pelatih demikian, peserta ke pembina demikian, peserta demikian. Nanti kehabisan bahan kita. Ya, otomatis pramuka itu hanya untuk 1 hari 2 hari. Ya. Kemudian kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, ini. Ya. Perhatikan juga dengan adanya sekarang dengan HAM. Ya. Ini banyak sekali sekarang para pembina ini sudah nggak berminat lagi karena ketakutan. Mau kegiatan ini nggak boleh. Saya ingatkan, ya kegiatan yang menarik menantang itu yang dikatakan tadi adalah pendekatan, model, ya metode, strategi. Banyak sekali kejadian-kejadian yang muncul ke permukaan akibat yang salah siapa? Ya salah satu adalah produk kita pelatihan. Melatih siapa? Melatih pembina. Pembina membawa siapa? Peserta didik. Yang celaka kan peserta didik. Jadi artinya kita tetap mata rantai yang tidak terputuskan. Jadi hati-hatilah dalam pengertian yang kegiatan menarik dan menantang. Apalagi yang dihubungkan dengan HAM. Kemudian kegiatan berkelompok. Ya, tapi saya ingatkan tadi sistem satuan terpisah. Ya. Bagi siaga itu boleh. Ya. Tapi pembina putri yang boleh mumpung ngerokok dulu mumpung. Putra. Ya. Putra. 3. Halo? 2. Halo Ya. Kak. Gimana? Lanjut Kak. Ya, makasih. Ya. Menyimak, Kak, menyimak. Ya, giat berkelompok, hati-hati. Ya. Ya. Siap. Kemudian belajar sambil melakukan. Nah ini. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa peserta kursus ini adalah orang yang kosong, tidak. Hati-hati. Seninya di sini nanti. Ya. Kita memberi 1, dia dapat melakukan 10. Makin pandai, makin cantik, makin berseni seorang pelatih, maka dia akan lebih efektif dan efisien. Terutama dari belajar sambil melakukan. Dan ini biasanya merunut sampai ke bawah. Hanya harus hati-hati yang tadi. Kita melatih bukan peserta didik. Tapi adalah calon pelatih peserta didik. Jadi harus betul-betul antara garis pemisah antara yang benar dan yang salah. Ya, apalagi timbulnya plesetan-plesetan. Ya, orang di lapangan selalu ambil yang mudah saja. Contohnya satuan terpisah. Pasti memunculkan bagaimana anak ingin camping. Perempuan, tidak ada ibu guru yang tidak mau hadir. Padahal bisa kita cari di dalam solusi. Di dalam berkelompok, dalam kiasan dasar, kemudian kehadiran orang dewasa. Ya. Kemudian pengalaman kode kehormatan. Nah ini, ya, semua harus dipayungi dengan hal demikian. Sehingga betul-betul oleh anak ini, apalagi pada zaman now sekarang. Ya, kita aja sekarang melaksanakan kegiatan ini melalui virtual. Ya, kakak ada di mana, saya di sini. Bicara sekarang tidak dengan orangnya, tapi dengan monitor. Ya, jadi sama dengan waktu kiai menerangkan tanda ciri-ciri pada hari-hari akhir. Alhamdulillah kita menikmati sekarang. Ya, bicara dengan tidak ada orangnya. Namun hari ini kan dapat didengar oleh kakak sendiri. Ya, nah itu kak. Ya, silakan ini untuk memudahkan kakak di dalam blueprint suatu kegiatan apa. Tidak harus seluruhnya terbawa kak. Mungkin minimal berapa persen silakan. Yang penting tadi itu bisa belajar sambil melakukan, ya, tidak capek-capek, ya, semua akan tercakup
di dalam PK dan MK-nya. Ya. Lanjut, Kak. Nah, ya, ini baru kita ke macam ragam metode quantum learning, ya, itu percepatan belajar dengan cara partisipasi peserta untuk melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. Ya. Nanti kakak akan lihat, kami tayangkan beberapa film, kakak dapat menyimak apakah metode sudah tepat atau belum. Ya. Tidak ada yang salah. Semua benar. Tapi akan dilihat, tapi nanti adalah pada aplikasi daripada hasil pelatihan. Ya. Yang sederhana aja sekarang, seperti waktu kemarin COVID. Lockdown. Tidak boleh keluar. Salah satunya adalah peserta didik harus mampu menjadi iman, menjadi imam. Ya. Sekarang kita dalam satu rumah, ada anak istri, ada anak. Ya, kemudian mau melaksanakan kewajiban seorang muslim, sholat berjamaah. Ya. Dapat dibayangkan, Kak. Kalau jika orang tuanya tidak memahami dan kurang paham dengan apa syaratnya ini, maka akan terjadi satu problem. Nah, itu adalah salah satu tantangan. Sejauh mana keberhasilan kita dari pembinaan, melatih peserta didik yang didasari dengan suka dan rela. Ya. Jadi bukan diukur dengan nilainya berapa, bukan. Ya. Hasilnya berapa, bukan. Tapi akan terlihat dari aplikasi di sana. Masa nggak mungkin nanti terhadap anaknya, adek aja sholat dulu, nanti bapak belakangan. Bayangkan, selama 14 hari harus tinggal di rumah. Setiap mau sholat, bapaknya bilang, adek aja dulu. Ada apa? Nah ini, ya, makanya pelatih yang sekarang harus sejauh itu. Banyak sekali di medsos yang dapat terjawab, misalkan di dalam penguasaan spiritual. Jadi spiritual ini bukan saja melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yang muslim, ya, pandai mengaji, tapi juga implementasi yang lain. Sekarang sudah banyak dibuktikan dengan rahasia-rahasia Allah yang dapat dikomunikasikan. Ya. Dan itu merupakan tantangan bagi kita sebagai pelatih. Bagaimana mentransferkan, membentuk, membekali para pembina melalui pelatihan. Ya. Jelas setiap tahun, setiap saat akan berbeda. Ya, sederhana sekali dalam metode quantum learning. Percepatan belajar. Belajar yang bagaimana? Partisipasi peserta untuk melihat potensi diri. Ya, sama ada yang tadi. Waktu kita dinas dulu, wah capek-capek apa? Kalau anaknya tidak diterima di sekolah yang lebih tinggi. Menjadi cemoohan. Ya, nah inilah, padahal bukan itu. Ini berarti ada suatu kekurangan dari diri kita. Kita ingatkan, kita akan mengalami dua masalah. Satu adalah pembina yang akan membimbing peserta didik. Kedua, hasil peserta didik yang dibina oleh para pembina. Ya, itu mungkin. Terus ya. Nah ini metode partisipatori, menekan secara penuh. Ya bagaimana? Ya. Tapi kalau kakak sudah melaksanakan, kemudian mengamati, oh ini, ya hanya tidak ada metode gabungan, ya, atau metode asimilasi. Ambil saja mana yang paling dominan dari tujuan itu. Apakah dia hanya sanggup menuliskan? Otomatis di dalamnya pasti ada menyebutkan. Pasti berbicara. Tapi intinya adalah menyebutkan saja. Ya, dari tingkat-tingkat ini. Ya, ini adalah partisipasi. Menekan peserta secara penuh. Ya,
ada istilah disebut dengan cugdog-dog tinggal iga, ya. Atau pramuka malah lain pramuka, ulin-ulinan, tapi kadang-kadang hasilnya nggak pernah. Padahal itu lebih banyak, ya. Di forma juga bisa Kak dipakai, hanya tetap menggunakan kode etik. Kulo nuwun, belum Kakak menggunakan, izin dulu yang bertanggung jawab terhadap pimpinan. Kakak juga mau membuat kebijakan, silahkan komunikasikan. Sebab istilahnya sama, tapi kemungkinan prosesnya yang berbeda. Ya, harus CBSA, harus ini, harus. Makanya akibatnya bukan bekerja, malah memikirkan masalah. Ya, lanjut Kak. Nah ini kolaboratif, ya, menekankan pada pembangunan makna oleh peserta dari proses sosial yang bertumbuh pada konteks belajar. Ini lebih mudah, Kak. Ya, lebih senang. Dan kita lebih mudah. Kakak bisa bertumpang kaki. Ya. Istilahnya kalau guru itu adalah turus telunjuk, bentik curug, malah nunjuk. Padahal bukan itu. Ilmunya sudah dapat, seninya makin tinggi, maka akan lebih mudah. Ya, ilmu komunikatifnya. Lanjut, Kak. Nah ini cooperative learning, ya, ingatkan manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib. Nah ini, ya, silakan komunikasikan dengan tadi inovatif, ya, motivasi, ya, kemudian cara berbicara, ya. Jadi semuanya biarpun termasuk pendidikan non formal, tapi bisa menjadi formal, ya. Sebab di dalam formal yang ditekankan adalah faktor IQ-nya, kemampuan berpikirnya. Jarang sekali, tapi kita sudah include, sudah tercover dari ujung rambut, ujung kaki, mulai dari spiritualnya, emosionalnya, sosialnya, ya, intelijensinya, sampai dengan fisiknya. Jadi kita tidak pisah-pisah lagi nantinya, ya. Itu dalam cooperative learning, ya, menjawab, ya. Kita ingatkan, ini adalah kita buat pembina ini untuk mentransferkan, mengelola kembali peserta didik yang jumlahnya ribuan. Jadi kalau kita salah, dapat dibayangkan berapa pangkatnya. Mungkin deretnya bukan deret hitung lagi, sudah deret pangkat. Ya, kesalahan yang muncul. Silakan Kak. Nah ini yang konstekstual, CTL pada sekolah. Dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi, yang terkait dengan dunia nyata, kehidupan peserta sehingga akan rasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Itu banyak Kak, ya. Kegiatan di pramuka adalah real, ya, bisa dicoba, tidak berdasarkan teoritis, ya. Contohnya yang paling mudah adalah navigasi atau peta-peta, ya, atau kerjasama, ya, 5, 7 orang atau 8 orang atau kelompok memecahkan masalah, ya. Kasih aja misalkan botol isi air, kemudian kasih sedotan, suruh mindahkan air dari botol itu ke botol yang lain, tidak dituangkan, tapi dengan kerjasama akan terlihat di sana, ya, kelemahan, terbuka, negosiasi, silakan, tidak salahkan bagaimana kecepatan mereka memecahkan masalah, ya, itu kontekstualnya banyak, ya, makanya kalau orang tidak paham, apaan itu lari-lari, ya, orang sudah sulit, makanya ada yang senang, ada yang tidak senang, tapi yang sudah dirasakan malah mereka banyak sekarang yang diadopsi oleh lembaga yang lain, tapi tidak menyebutkan kepramukaan. Istilahnya apa? In-house training, kemudian workshop,
kemudian tadabbur alam, ya banyak sekali. Padahal materinya itu juga, ya silakan Pak. Nah inilah ya lalu kita pakai menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan baru. Ya. Ini biasanya kalau pramuka ini diminta sebagai corong, sebagai publikasi untuk menyampaikan suatu pesan. Misalkan apa? Kebersihan lingkungan. Apa yang sekarang dengan apa? Cuci tangan. Ya, penanganan COVID. Ya, dengan berbagai cara. Ini biasanya diawali dari siaga. Maka kuncinya di mana? Kuncinya ada di yang kakak produk. Siapa? Pembina. Pembina siapa? Tapi pembina siaga. Bagaimana penggalang? Ada. Bagaimana penegak? Hanya nanti kontennya yang dinaikkan. Ya. Cuci tangan demikian, kenapa harus digaruk-garuk, kenapa harus dilipat-lipat. Nah ini maknanya. Tinggal kita menerangkan. Mungkin siaga cukup dengan cuci tangan. Tapi kenapa harus diputar? Sudah diputar, diapakan? Dikeluk-keluk kan? Nah, untuk apa maknanya? Nah, inilah. Ya. Jadi kuncinya akan ada di produk kakak sebagai pelatih. Ya, ini berbasis masalah. Kemudian masalah coba, masalah nafsa. Kenapa harus dimasukkan dalam pramuka? Sebab pramuka mempunyai kemampuan yang lebih urgen lagi. Lanjut Kak. Nah, ini ya ragam teknik pembelajaran. Ya, banyak ini. Sama diskusi yang tertutup, yang terbuka, debat di mana nggak mungkin siaga pakai debat, jangan nanti kakak salah. Waktu kakak nerangkan materi debat, tidak digarisbawahi. Untuk siapa? Untuk siaga, siaga debat kan pas saya. Untuk siapa ini? Ya, jigsaw. Di mana? Bisa di siaga, bisa di penegak. Country pair, tanya jawab, bermain peran, simulasi, coba, metaplan, sama. Ya, metaplan, drama. Ya, halo. Ini sebenarnya kakak-kakak sudah mengenal. Halo. Halo. Ya. Halo. Apakah Halo. ini hanya ragam metode, ragam teknik saja. Jadi bagaimana model diskusi, model debat, jigsaw, country pair, country jawab, bermain peran, simulasi, snowball, metaplan, ceramah. Masih banyak, paling kaya model ragam metode dalam pramuka. Karena ditemukan orang adalah praktek secara langsung. Langsung kan? Nah ini kan, ya. Pelatih bagaikan bunga mawar yang merah. Ya. Kira-kira apa maknanya, Kak? Ya. Indah, Apa yang segar, bunga merah? Hah? indah dipandang, segar, Ya. menarik, menggairahkan. Menarik. Tapi kalau matanya sakit gimana, Kak? Kalau kakak matanya pakai kacamata bisa merah enggak? Kan bisa coklat. Ya, bisa hitam. Nah, ini harus Kacamata dipahami hitam. juga. Jangan dikatakan bahwa bunga ini merah, kapan? Pada waktu kita melihat dengan mata telanjang. Sebab warna merah bisa jadi coklat kalau orang itu menggunakan kacamata. Ini juga sama. Waktu kakak memberi materi kepada peserta pelatihan kursus, jangan sungkan-sungkan jelaskan. Untuk siapa? Apa kegunaannya? Sebab nanti dia menyampaikan kepada peserta didik tidak mungkin demikian. Ya, jadi kalau kakaknya timpang, kalau kakaknya lemah, makin ke bawahnya makin lemah.
Ya, contohkah banyak realitas sekali ya hasil pelatihan kita. Kalau yang paling dominan keras adalah waktu mulai dari LT berapa? LT 2 ya. LT 3 udah rame persaingan di sana. Sehingga orang yang mau transmigrasi, apalagi LT 3, LT 4, padahal di sana udah jelas. Ya. Sehingga kami biasanya jadi juri agak bingung apa yang harus dinilai. Beda lagi dengan jam, ya. Beda lagi dengan Pinru. Nah ini, ya. Makanya tahap demi tahap itu akan ada kuncinya di kakak pelatih yang akan melatih pembina. Kalau hasil latihannya yang tadi dikatakan bahwa bunga mawar ini merah, dia mengatakan bahwa bunga mawar ini adalah coklat, boleh saja lihat dulu dia dipandangnya pakai kacamata atau enggak. Oh, kacamata iya. Bisa aja mungkin merahnya adalah merah jambu, merah delima. Nah ini, jadi harus lihat dulu kontennya. Apalagi yang sekarang di dalam COVID ini. Yang maya bisa jadi nyata. Yang nyata bisa jadi maya. Ya, saya aja kan bisa mencelapati dari sini. Kak Cucu apakah tidur? Tidak. Tinggal lihat aja. Oh, enggak ada. Ya. Padahal Kak Cucu ada di mana lokasinya? Ya. Kandung di Majalengka kan dapat terlihat di sini. Ya. Jadi itulah ada keuntungan, ada kerugian. Ya. Masih ada Kak? Halo? Siap, Pak. Halo. Ya, cara sini dulu Kak. Stop dulu, ya. Ada sebagian pelatih. Kalau kan nanti jadi pelatih, ya. Pertama, Kakak harus menyimpulkan bahwa manusia itu adalah sederajat. Seperti yang tadi, keluhan. Bagaimana supaya pede Kak? Ada yang bernapas, ada yang minum, ada yang menatap. Silahkan, sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kalau bila perlu mah sapa dulu, ya. Kalau anekdot kami dulu waktu kecil ya seperti itu. Kalau aku disuruh jadi khotib pada waktu Jumat, biasanya di sekolah, ya nolaknya secara halus. Boleh saja saya jadi khotib, tapi saya akan mengupas mengabsen nama-nama orang yang punya utang terhadap BPD atau koperasi. Wah, jangan katanya. Kakak jangan jadi khotib kalau gitu mana itu kan. Jadi yang dikatakan manusia derajat yang bagaimana? Ya. Jadi dianggap bahwa manusia itu adalah sama. Sama dalam arti ya, harus dihargai. Baik itu sapa, tegur, senyum. Ya sekarang sudah mulai dikembangkan dengan metode senyum. Ya, baut wae. Nah itu kan biasanya Bapak Guru paling mudah. Kalau ada masalah di rumah, baut pasti. Yang jadi masalah siapa? Anaknya kan ditempelin di sekolah. Kalau ditempelin di sekolah, tanya dulu ada apa di rumah Pak? Ya pasti terhadap ibunya. Ya. Itu. Yang kedua, ketahui yang disukai. Yang tadi. Silakan, seninya di sana Kak. Ya. Jangan sukan-sukan Kakak. Jangan menyerah. Kak, bisa nggak materi ini? Bisa. Silakan disiapkan. Mau bentuk PowerPoint, nggak ada PowerPoint, mungkin dengan carta nggak ada kertas yang bisa dimanfaatkan. Bisa pakai yang tidak digunakan itu adalah bekas kalender. Belakangnya pasti kosong. Silahkan. Siapa yang nulis? Bisa kita yang menulis, bisa juga peserta yang menulis. Tergantung dari konteks materi. Silahkan. Ya, dia disuruh bukan bertambah tidak senang, tapi bagaimana menyuruhnya. Dia akan lebih senang. Yang ketiga, pahami cara pikir dan peran. Ya, perhatikan. Supaya menghilangkan stres, menghilangkan ingatan di rumah tidak punya beras, utang ada yang nagih, the collector datang, silahkan. Itu biasanya diawali dengan ice breaking. Ice breaking nggak bisa. Cukup pramuka dengan tepuk tangan, tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, atau kalau kiri 2 kali, kalau kanan 3 kali. Padukan, sudah jadi pasti. Kita punya utang, leungit.
Nu tadina di imah fasya jeung pamajikan leungit karena sudah terobsesi. Atau mungkin bentuk yang lain silahkan. Ice breaking lebih banyak lagi. Hanya perhatikan kondisinya. Jangan ice breaking, loncat-loncat, kemudian ada yang hamil, kemudian jatuh. Ya, kemudian juga ice breaking, ada gerak-gerakan, kemudian pesertanya adalah SLB, akan repot juga. Ya, jadi harus diperhatikan kondisinya bagaimana. Kemudian tetapi hambatannya apa? Nah ini sejak awal. Apa yang menjadi tujuan? Jadi seolah-olah kita tidak tahu padahal kita sudah tahu. Ya. Kemudian berbicara jujur. Nah ini biasanya kalau ada pertanyaan. Sekiranya kakak tidak mampu, lebih baik jawab ditangguhkan. Atau dilempar. Tapi hati-hati dilempar juga. Sebab pertanyaan itu kadang-kadang menguji kemampuan kita. Jadi harus hati-hati juga bentuk pertanyaan. Ya. Bersenang-senanglah. Nah ini. Jadi hati-hati, jangan dipaksakan. Orang sudah ngantuk, terus aja kakak-kakak bicara, dia tidur-tidur. Silakan, ya. Makanya dalam ceramah ini kita akan terjadi komunikasi antara penceramah dengan audien, ya. Hubungan antara audien dikurangi dalam ceramah agar tidak terjadi kegaduhan. Tapi hubungan audien dengan ceramah harus ditingkatkan, ya. Ini biasanya. Itu adalah keberhasilan dari seorang pelatih, ya. Itu triknya, Kak, ya. Nah, ini dalam nanti melatih, ya. Perkenalan cukup 5%. Berapa jam, Kak? 10 menit. Jangan perkenalan 60 menit. Ngajarnya hanya berapa? 5 menit. Perkenalan cukup saja. Kalau udah kenal nggak usah perlu kenalan lagi. Diutarakan punya mobil 5, anak baru 2, ingin 5, istri baru 1, ingin tambah 2 lagi. Ya. Ice breaking 10%. Ya. Silakan ice breakingnya jangan nyanyi terus. Ya. Di awal sampai akhir sudah 30 menit nyanyi aja terus. Karena hobinya nyanyi. Tidak seperti ini. Nyanyinya juga yang bagaimana. Ya. Kemudian kegiatan inti, nah ini 75%. Ya. Apa? Ya, mulai dari tadi pengamatan, melakukan diskusi kelompok, ya, sampai dengan kesimpulan. Baru penutupan. Penutupan berupa apa? Berupa evaluasi secara lisan atau penugasan. Selesai. Nah ini tidak ditrik-trikan, nanti juga akan muncul secara hati nurani daripada kebiasaan atau yang disebut dengan karakter. Baru dikatakan dengan penglatih yang baik. Nah, ya, Kak Endang, ingatannya Kak Endang juga sudah mulai ngantuk. Maaf aja tidak kasih tanda yang lain karena nyanyi juga suaranya ya kedengaran di sini bervariasinya, ya. Itu Kak, ya, menu sajian. Jadi bisa dipresentasikan berapa, ya. Apakah 10% menjadi 1, jadi 1, 2, berarti berapa? 1, 2, 2. Berarti yang itu adalah 15. Kalau dimenitkan. 5% dari berapa? Kan ada yang 2 kali 45 menit, ada yang 2 kali 90 menit. Tapi jarang biasanya. Untuk kita muka ini paling banyak kita kan 2 kali 45 menit. Ya, sudah jelas. Wah Kak, waktunya cukup. Nah, itu mah tidak mau mana. Ya, karena tadi itu pengalaman, pendalaman itu bisa di luar dari sini, ya. Cukup Kak? Ada lagi? Cukup? Ya. Nah ini. Silakan Kak. Semua metode dan teknik model pelatihan pembelajaran buruk kecuali metode dan teknik model pembelajaran pelatihan pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Apa tujuannya? Nah ini, kita bukan melihat hasil. Ya. Hasil itu adalah hanya untuk melihat daripada kualifikasi saja. Ya. Ya. Udah Kak, sampai sana dulu. Gimana?